Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah filsafat dakwah. Yang pertama saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya Muhammad Syahid Al-Fatah dengan di belakang 68. Samping saya ada Dengan saya Muhammad Faris Dafa dengan di belakang 65. Dan sebelah kiri saya Fatimah Zahra Hidayat dengan di belakang 46 dan sebelah saya Sonia Patricia Kayu Tias dengan di belakang 76. ya, dan membersihkan waktu langsung saja kita mulai pembahasan ke selanjutnya. Check it out. Pendekatan dakwah kultural itu berasal dari 3 kata, yaitu pendekatan dakwah dan kultural. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan adalah cara sebuah langkah-langkah dan sebagainya yang diambil untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi masalah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang. Sedangkan kultural berarti berdasarkan budaya dan kebudayaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan menurut Sidi Ghazalba. Nah, kebudayaan itu tidak lepas dari masyarakat. Mengapa demikian? Karena kebudayaan adalah cara dan manifestasi kehidupan makhluk manusia. Ia adalah produk dari manusia. Manusia tidak sebagai individu, tetapi juga sebagai kelompok. Apabila makhluk manusia tidak hidup sebagai kelompok dan membentuk masyarakat, maka kebudayaan tidak akan terwujud. Karena itulah ada orang yang menyebut masyarakat sebagai wadah kebudayaan. Tanpa wadah, kebudayaan itu tidak tertampung. Dengan perkataan lain, kebudayaan itu tanpa wadah tidak akan terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu kebudayaan menurut Taylor. Kebudayaan atau juga yang disebut peradaban mengandung pengertian yang luas seperti pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat atau kebiasaan, dan pembawa lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Contoh dakwah kultural Wali Songo dan dakwah Islam. Dalam menyiarkan Islam, Wali Songo tidak hanya akrab dengan masyarakat umum, tetapi juga dengan penguasa kerajaan. Ketika menyiarkan Islam, mereka menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional masyarakat setempat. Mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian tersebut. Karena itu, upaya mereka terasa tidak sangat asing dan sangat komunikatif bagi masyarakat setempat. Usaha ini membuahkan hasil, tidak hanya mengembangkan agama Islam, tetapi juga memperkaya kandungan budaya Islam. Baik, kelompok kami akan memberi contoh dakwah kultural dari Sunan Muria. Jadi, for information, Sunan Muria ini mempunyai nama asli Raden Umar Syahid. Nah, beliau ini dikenal sebagai seorang anggota salah satu Wali Songo yang mempertahankan kesenian gamelan sebagai wadah media dakwah yang ampuh untuk merangkul masyarakat Jawa pada saat itu. Selain dengan kesenian, ia juga berdakwah dengan cara memadukan adat setempat dengan warna Islami. Nah, contohnya, adapun adat setempat yang dipadukan oleh Sunan Muria dengan warna Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada selamatan ngesur tanah atau kita sebut sebagai kenduren setelah mengubur mayat gitu. Kemudian yang kedua itu ada nelung dinani, di mana nelung dinani itu adalah kenduren setelah 3 hari mengubur mayat. Kemudian itu yang keempat ada mitung dinani, yaitu kenduren setelah 7 hari setelah mengubur mayat. Nah, kemudian yang keempat itu ada matang puluh, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, dan nyewu. Seperti itu yang dipadukan oleh Sunan Muria dengan warna Islam. Berikut kami lampirkan ilustrasi. Sunan Muria merupakan wali termuda dari semua anggota Wali Songo. Beliau adalah putra tertua Sunan Kalijogo dari pernikahannya dengan Dewi Saroh. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Syahid. Ada pula yang mengatakan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sebagai putra seorang anggota Wali Songo, Sunan Muria memulai pendidikannya dari Sunan Kalijogo.
Sunan Muria mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat beserta kebudayaan yang dianutnya. Di masa Sunan Muria, masyarakat sebagian besar masih memeluk ajaran Hindu, Buddha, dan sebagian lainnya masih mengikuti ajaran animisme, dinamisme. Seorang pendakwah sudah seharusnya membaurkan diri ke dalam masyarakat, namun dengan upaya membuat mereka ke arah yang lebih baik. Seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria juga mempelajari kesenian wayang. Salah satu kesenian yang populer pada masa tersebut adalah wayang. Sunan Kalijogo sudah menggunakan wayang sebagai media berdakwah, sebagaimana halnya Sunan Bonang dan Sunan Giri. Setelah belajar sekian tahun lamanya, Sunan Muria memulai aktivitas dakwahnya. Beliau membangun sebuah masjid di puncak Gunung Muria. Kemudian, tidak jauh dari masjid tersebut, Sunan Muria membangun sebuah pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Raden Umar Said mengawali dakwahnya di sekitar Gunung Muria. Di kemudian hari, Raden Umar Said lebih dikenal sebagai Sunan Muria. Sebuah masjid dan pesantren dibangun di puncak Gunung Muria sebagai pusat peribadatan sekaligus pusat pendidikan agama Islam. Mengacu kepada efektivitas cara berdakwah Sunan Kalijogo yang menggunakan media kesenian, Sunan Muria pun melakukan hal yang sama. Lakon Dewa Ruci, hasil gubahan Sunan Kalijogo, merupakan satu tema yang juga sering dimainkan oleh Sunan Muria. Selain lakon Dewa Ruci, Sunan Muria juga membawakan lakon lainnya hasil gubahan Sunan Kalijogo seperti Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, dan Semar Ambaran Jantur. Melalui kesenian wayang yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam, Sunan Muria menyampaikan pengetahuan yang berhubungan dengan tauhid. Media dakwah lainnya yang digunakan Sunan Muria adalah tembang-tembang Jawa. Sunan Muria dikenal sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Sunan Muria seperti anggota Wali Songo lainnya banyak melakukan alkulturasi budaya. Berbagai kebiasaan lama tidak ditentang oleh Sunan Muria selama masih bisa disesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti halnya tradisi kenduri untuk orang yang meninggal, Sunan Muria memodifikasinya dengan mengisi bacaan-bacaan yang bersumber dari surat-surat di Al-Quran. Metode dakwah yang tidak memaksa dan penuh kebijaksanaan ini lambat laun membuat masyarakat di sekitar Muria mulai mengikuti ajaran Islam. Masyarakat pun mendalami ajaran Islam di pesantren Sunan Muria. Pendidikan di pesantren ini penting sebagai regenerasi dakwah agar terus berkelanjutan. Saya sudah pembahasan dari keempat, ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudah jelas kiranya dikeluarkan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Yakni dari kelompok 4, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment,